Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji statistik menggunakan SPSS. Uji yang pertama yang akan kita lakukan yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji t-test. Langsung saja kita lakukan uji yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah Kolmogorov-Smirnov, yang kedua yaitu Shapiro-Wilk. Metode Kolmogorov-Smirnov ini dapat digunakan apabila sampel yang kita miliki lebih dari 50 atau lebih dari 100. Lalu, metode Shapiro-Wilk bisa kita gunakan apabila sampel yang kita punya di bawah 50, karena Shapiro-Wilk ini merupakan pengembangan dari Kolmogorov. Data dikatakan normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%. Langsung saja kita lakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nanti data ini akan kita copy paste ke SPSS. Baik, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Di SPSS ini ada data view dan variable view. Terlebih dahulu kita harus mengisi di variable view. Pada kolom name yang pertama kita isi dengan hasil belajar. Nah, pada kolom name ini tidak bisa di spasi ya. Selanjutnya di kolom kedua kita isi dengan kelas. Desimalnya kita nolkan kedua-duanya. Lalu di bagian label, untuk kolom yang pertama kita isi dengan hasil belajar. Kolom kedua kita isi dengan kelas kontrol. Pada values, di kolom kedua yang samping kelas kontrol itu ada titik-titik 3. Nah, itu kita klik. Gunanya untuk membedakan nilai pretest dan posttest. Di value kita isi dengan angka 1. Nah, di labelnya kita isi dengan pretest. Lalu kita add, di value lagi kita isi dengan angka 2. Lalu di labelnya kita isi dengan posttest. Kemudian kita add, lalu klik OK. Setelah variabel view terisi, lalu kita klik data view, maka akan muncul hasil belajar dan kelas kontrolnya. Data yang kita punya di Excel tadi, kita akan copy di data view ini. Pertama kita copy nilai pretest, lalu kita masukkan ke SPSS di kolom hasil belajar. Lalu di bagian kelasnya, karena ini merujuk pada nilai pretest, dan tadi kita sudah melabeli untuk pretest itu adalah angka 1, maka semua nilai pretest itu kita labeli dengan angka 1. Selanjutnya, kita copy nilai posttestnya. Nilai posttest ini kita letakkan di kolom hasil belajar di bawah nilai pretest. Lalu di bagian kelasnya kita labeli 2. Kita copy dan kita labeli semua nilai posttestnya dengan angka 2. Setelah semua datanya kita masukkan, barulah kita akan melakukan uji normalitas. Caranya, kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Hasil belajar kita masukkan ke Dependent List,
Lalu kelasnya kita masukkan ke faktor list. Kemudian kita pilih plots. Kita centang normality plot with test. Lalu kita pilih continue. Lalu kita klik OK. Maka outputnya akan terlihat seperti ini. Hasil uji normalitas dari data yang sudah kita lakukan tadi bisa dilihat pada tabel test of normality. Bila kita lihat dari hasil signifikansinya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, untuk nilai pretest dan posttest menunjukkan taraf signifikansinya di bawah 0,05, yang mana nilai pretestnya menunjukkan angka signifikansi yaitu 0,024, sedangkan untuk nilai posttestnya menunjukkan angka 0,011. Jika kita lihat dengan menggunakan Shapiro-Wilk, nilai signifikansi untuk nilai pretest menunjukkan di angka 0,156, sedangkan untuk nilai posttestnya menunjukkan di angka 0,004. Walaupun salah satu dari uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk yaitu pada nilai pretest menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, namun beberapa uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan angka di bawah 0,05, maka data ini dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui variansi sampel yang kita punya itu memiliki variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas ini dapat kita lakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan descriptive statistik, yang kedua dengan compare means. Jika kita menggunakan compare means ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan one way ANOVA dan yang kedua yaitu dengan independent sample t-test. Data dikatakan homogen jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Langsung saja kita lakukan uji homogenitas dengan data yang sudah kita punya. Yang pertama, kita akan melakukan uji homogenitas dengan menggunakan metode descriptive statistik. Caranya, klik analyze, lalu kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Karena tadi kita sudah memasukkan untuk hasil belajarnya di dependent list, lalu kemudian untuk kelasnya kita masukkan ke faktor list. Selanjutnya kita pilih plot. Untuk normality-nya kita hapus centangnya, lalu kita pilih power estimation, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, maka outputnya akan terlihat seperti ini. Hasil dari uji homogenitas dengan data yang sudah kita punya dapat dilihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya di atas 0,05, yaitu 0,833. Maka data ini dapat dikatakan bersifat homogen. Lalu bagaimana caranya jika kita akan melakukan uji homogenitas dengan menggunakan metode compare means, menggunakan cara one way ANOVA. Contohnya kita gunakan data yang sebelumnya. Caranya kita klik analyze, lalu kemudian pilih compare means. Setelah itu kita pilih one way ANOVA. Untuk hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list. Untuk kelasnya kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option. Karena kita akan melakukan uji homogen,
maka kita klik homogeneity-nya. Kita centang, setelah itu klik continue, lalu klik OK. Maka outputnya akan terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya di atas 0,05, yaitu 0,833. Artinya nilai signifikansinya sama dengan sebelumnya. Otomatis data ini bisa dikatakan data yang bersifat homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji t-test. Uji t-test ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan one sample t-test. Nah, one sample t-test ini dapat digunakan apabila datanya, syaratnya adalah datanya berdistribusi normal dan rata-rata populasi. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini dapat digunakan apabila ada dua kelas yang berbeda, misalnya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu yang terakhir yaitu adalah paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini dapat digunakan jika dalam satu kelas itu ada nilai pretest dan posttestnya. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Di sini HO. Nah, HO di sini maksudnya adalah hipotesis nihil. HO ini menyatakan nilai rata-rata kelas A dan kelas B itu sama. Sama di sini maksudnya tidak ada perbedaan. Lalu HA di sini adalah hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa nilai rata-rata kelas A dan kelas B tidak sama. Nah, tidak sama di sini menunjukkan adanya perbedaan. Untuk taraf signifikansinya, yaitu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka HO-nya yang diterima. Namun, jika nilai signifikansinya ini di bawah 0,05, maka HA yang akan diterima. Artinya, jika HO yang diterima, maka tidak ada perbedaan. Namun, jika HA-nya yang diterima, maka ada perbedaan di antara dua kelompok tersebut. Langsung saja kita lakukan uji t-test dengan menggunakan independent sample t-test. Kita masuk ke SPSS. Kita gunakan data yang sama. Caranya yang pertama yaitu adalah klik analyze, lalu klik compare means, lalu kita pilih independent sample t-test. Hasil belajar kita masukkan ke tes variabel, lalu kelasnya kita masukkan ke grup variabel. Karena kita tidak bisa melanjutkan, terlebih dahulu kita klik define group. Untuk grup 1 kita isi 1, lalu grup 2-nya kita isi 2, selanjutnya continue dan klik OK. Untuk hasil uji t-test dengan menggunakan independent sample t-test dapat kita lihat pada tabel berikut. Secara statistik, nilai rata-rata untuk nilai pretestnya menunjukkan angka 46,88, sedangkan untuk nilai posttestnya menunjukkan di angka 49,25. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara nilai pretest dan posttest pada kelompok kontrol. Nah, untuk menguatkan hasil pada tabel ini bisa kita lihat pada tabel di bawahnya, yaitu pada tabel independent sample t-test. Pada tabel ini menunjukkan
untuk uji homogenitasnya. Nah, untuk uji Fisher ini menunjukkan untuk uji homogenitas, di mana nilai signifikansinya yaitu di atas 0,05, yaitu 0,833. Selanjutnya, kita lihat pada tabel di sampingnya di two-tiled, signifikansi two-tilednya atau dua arah menunjukkan bahwa nilai signifikansinya di atas 0,05, yaitu 0,219. Maka hal ini menguatkan bukti bahwa tidak ada perbedaan di antara nilai pretest dan posttest untuk kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa HO yang diterima dan HA yang ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest untuk kelas kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.